Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma'ba'ad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Salawat beserta salam tadi pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok Goa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana yang berjudul analisis masalah sosial. Nah, di dalam analisis masalah sosial terdiri 5 topik. Yang pertama, apa sebab-sebab utama atau pokok orang kemiskinan. Insya Allah akan dipandu langsung oleh saudari Desmi Eka. Dengan hormat kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang topik pertama, yaitu apa sebab-sebab utama orang miskin. Nah, terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang definisi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau kelompok yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kesehatan yang layak. Seperti itu. Jadi, karena definisi ini sudah menggambarkan bahwa berbagai macam hal-hal, kami mengangkat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri. Nah, faktor pertama yaitu faktor alam dan supra alam. Next. Nah, faktor alam, salah satu penyebab faktor alam yaitu adalah bencana alam. Bencana alam itu sendiri disebabkan karena ulah manusia atau tangan-tangan manusia yang tidak mampu untuk menjaga kebersihan alam, lingkungan, sehingga mengakibatkan alam itu menjadi rusak, terjadi bencana alam di mana-mana seperti yang terjadi di Kabupaten Goa pada tahun 2018. Itu terjadi banjir yang sangat besar yang menyebabkan Sungai Jeneberang itu meluap hingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan akhirnya banyak rumah roboh, runtuh, dan itu menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang lainnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah keterbatasan pengelolaan sumber daya alam. Oke, baik. Faktor selanjutnya yaitu faktor sistem dan struktur. Yang dimana faktor sistem dan struktur contohnya yaitu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Ini merupakan salah satu penyebab kemiskinan juga yang terjadi di masyarakat Goa, di mana banyak daerah-daerah di Goa yang pembangunannya tidak merata. Contohnya pembangunan jalan, pembangunan pembangkit listrik, itu juga listrik juga masih banyak yang tidak merata dan sebagainya, sehingga itu menyebabkan kemiskinan juga terjadi di masyarakat karena keterbatasan itu yang membuat masyarakat akhirnya terbatas juga dalam pengelolaan, sehingga itu menyebabkan mereka miskin. Selanjutnya yaitu sistem kebijakan yang tidak tepat, karena kita lihat bahwa pemerintah kita banyak mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak tepat, yang dimana kebijakan tersebut malah merugikan masyarakatnya sendiri, terutama di kalangan Kabupaten Goa, yang dimana kita mengangkat masalah kebijakan pemerintah yang terbaru, yaitu kebijakan Omnibus Law yang bisa menyebabkan banyak PHK terjadi di masyarakat Goa itu sendiri, sehingga itu menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Oke, selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu adalah kesadaran dan pengetahuan. Nah, kesadaran dan pengetahuan yang kita ambil sebagai contohnya yaitu pendidikan yang rendah. Baik, itulah pemaparan yang sempat dibawakan oleh saudari kami Desmi Eka, di mana apa sebab-sebab utama atau pokok orang miskin. Nah, selanjutnya kita beralih kepada topik kedua, yaitu proses dan sumber pembentukan cara pandang yang insya Allah akan dipandu langsung oleh saudara kami Nurina Kadria. Dengan hormat kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan topik yang kedua, yaitu proses dan sumber pembentukan cara pandang. Yang pertama itu bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa alam yang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri yang tidak bisa menjaga dan merawat lingkungan. Yang kedua, keterbatasan pengelolaan sumber daya alam yang akibatnya kurang pengelolaan fasilitas di lingkungan masyarakat serta pemerintah yang kurang memperhatikan fasilitas di suatu daerah tersebut. Selanjutnya distribusi yang tidak merata atau bantuan.
pada saat pendataan bantuan tidak melakukan secara efektif, hanya melakukan pendataan secara manual tanpa menggunakan media yang ada, sehingga pendataan dilakukan di dekat lingkungan pemerintah setempat saja, sehingga yang lain tidak terdata. Selanjutnya, menurut pandangan dari saya, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, karena pendapatan per kapita sehingga menurunnya pendapatan per kapita tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari topik kedua. Selanjutnya kita beralih ke topik ketiga, yaitu bentuk tindakan atau kegiatan pemecahan masalah, analisis masalah sosial, yang akan dipandu langsung oleh Saudari Irawati. Dengan hormat kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan topik 2, yaitu bentuk tindakan atau kegiatan pemecahan masalah. Bencana alam melaksanakan program tebang pilih, misalnya penghijauan dan reboisasi. Yang kedua, keterbatasan pengelolaan sumber daya alam. Buanglah sampah pada tempatnya, misalnya menyiapkan sampah atau memilah organik dan non-organik. Yang ketiga, daur ulang. Selanjutnya, distribusi yang tidak merata atau bantuan. Tidak meratanya bantuan sosial di kalangan masyarakat sehingga menyebabkan penyimpangan sosial. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sumber daya manusia tidak memadai, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, mengarahkan kepada para ibu rumah tangga untuk mengikuti program keluarga berencana. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi topik 3, yaitu pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, misalnya kayak pembangunan jalanan. Kedua itu meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang memadai di puskesmas. Dan selanjutnya itu sistem kebijakan yang tidak tepat, misalnya seperti yang terjadi pada saat ini, pengesahan RUU Cipta Kerja yang meresahkan masyarakat karena banyaknya masyarakat yang di PHK. Selanjutnya pendidikan yang rendah, misalnya seperti kurangnya tenaga pengajar di setiap desa dan sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, seperti misalnya kayak kurangnya bangku, meja. Selanjutnya, malas bekerja. Tindakan atau kegiatan pemecahan masalahnya itu memberikan edukasi kepada orang yang malas bekerja dan meningkatkan etos kerja dengan memberikan motivasi kepada orang tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di topik 5, yaitu tujuan dan arah cita-cita ketahanan sosial. Pertama itu pada bencana alam. Yang pertama, menjaga kelestarian alam. Kedua, melakukan pendidikan program reboisasi. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian rajin membersihkan selokan air. Selanjutnya, keterbatasan pengelolaan sumber daya alam. Pertama, yaitu memadukan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan lingkungan. Kemudian menyelenggarakan dengan pendekatan partisipatif. Selanjutnya, distribusi yang tidak merata. Yang pertama itu melakukan pembukaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung banyak orang sehingga distribusi pendapatan itu lebih merata. Kemudian selanjutnya, mengoptimalisasi pendistribusian agar pajak pembangunan itu lebih
juga merata. Kemudian selanjutnya infrastruktur yang tidak memadai. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, khususnya gua yang berjudul analisis masalah sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Habiskan jatah gagalmu, maka kesuksesan akan menghampiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.